Kau sungguh besar, tak pernah kau tinggalkan diriku, sentiasa menemani diriku selamanya. Berserah padamu, berserah, berserah padamu, Yesusku. Tuhan, kau besar, tiada yang tak mungkin bagimu, tiada yang mustahil, hanya Kaulah tolongku. Kau sungguh besar, tak pernah kau tinggalkan diriku, sentiasa menemani diriku selamanya. Berserah, 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 berserah padamu, berserah, 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 berserah padamu, hanya Kau termulia, yang terutama di hidupku. Kasih-Mu tiada tandingan, hanya Kau Yesus yang hidup. Hanya Kau termulia, yang terutama di hidupku. Kasih-Mu tiada tandingan, hanya Kau Yesus yang hidup. Berserah, 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 berserah padamu, berserah,
tiada tandingan, hanya Kau Yesus yang hidup. Berserah, 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 berserah padamu. Berserah, 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 berserah padamu, saat ku dalam kehancuran, Kau datang kepadaku. Ulurkan tangan agungmu, memberiku harapan. Saat ku dalam kehancuran, Kau datang kepadaku. Ulurkan tangan agungmu, memberiku harapan. Yesus, Kau harapanku, Kau harapanku. Yesus, berserah hanya kepadamu. Yesus, Kau harapanku. Saat ku dalam kehancuran, Kau datang kepadaku. Ulurkan tangan agungmu, memberiku harapan. Oh, Yesus, Kau harapanku, Kau harapanku. Yesus, berserah hanya kepadamu. Yesus, Kau harapanku. Yesus, Kau harapanku, Kau harapanku. Yesus, berserah hanya kepadamu. Yesus, Kau harapanku. Hanya padamu
Kau harapanku, Yesus. Berserah hanya kepadamu, Yesus, Kau harapanku. Yesus, Kau harapanku. Yesus, Kau harapanku. Terima kasih karena kalian meluangkan waktu sekali lagi untuk kebaktian online kita. Tahun lepas adalah tahun yang sangat mencabar bagi kita. Camp kita langsung tidak ada satu pun yang dapat dibuat karena COVID-19. Tapi pada tahun ini, saya percaya seperti mana gelapnya waktu sebelum sinar pagi, selepas waktu sinar pagi itu akan muncul terang yang sangat-sangat terang. Seperti itu, tahun ini akan bersinar terang yang sangat-sangat terang. Percaya bersama dengan saya karena firman Tuhan mengatakan, fajar waktu pagi akan bersinar seperti itulah. Firman Tuhan akan bersinar dalam hati kita. Oke? Percaya karena, puji Tuhan karena kalian dapat meluangkan waktu, Firman Tuhan mengatakan, kalian yang meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, pada malam ini, ialah ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena firman Tuhan itu adalah benih yang akan membuat kalian semua berhasil. Tanamkan itu dalam hati kalian. Karena firman Tuhan itu adalah hikmat bagi kalian. Oke? Apa yang saya ingin coba sampaikan pada hari ini adalah kiranya seperti sambungan daripada apa yang saya sampaikan tahun lepas. Siapa diri kita? Ini karena saya tengok banyak saya dapati kebanyakan daripada kita along the way, selepas kita masuk sekolah menengah, kita cuba kenal diri kita. Ya, mungkin kita join ICF semua, kita kenal Tuhan, kita masih struggle. Kita baca Alkitab. Kita masih struggle untuk kenal diri kita. Kita coba join community ini, kita coba join community itu, kita coba join community satu lagi. Do we fit in? Tapi apa kata firman Tuhan? Itu dia yang saya coba sampaikan hari ini. Mari kita lihat firman Tuhan. Amsal 4:20 ayat 20. Amsal 4:20 sehingga 27. Katanya apa? Ini sebenarnya permulaan saja. Ini saya belum lagi masuk. Dia kata sini, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang tolak-dalik daripadamu. Biarkanlah matamu memandang terus ke depan.
dan tatapan matamu ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Satu lagi daripada Efesus 1:3 sehingga 23. Tapi saya mau pendekkan saja. Ini rujukan saja, saya mau pendekkan saja sebab kita agak kesudukan masa sebenarnya. Okey. Ini siapa kamu selepas kamu ditebus? Kan kita selalu dengar selepas, kan bagi siapa yang selalu pergi ke gereja, like selalu pergi ke camp, yang selalu dengar perkataan, kita anak Tuhan, dari mana datangnya itu? Okey. Ini dia. Efesus 1:3. Mungkin saya akan baca sampai yang ke-8 saja. Okey. Efesus 1 ayat 3 sampai 8. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita. Okey. Dari semula oleh Kristus Yesus untuk menjadi anak-anaknya. Aku anak raja, dia anak, kamu anak raja. Itu datangnya. Okey. Kamu biasa dengan lagu itu. Ini dia punya rujukan, okey? Sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat pengertian. Along the way, pengalaman saya melayani bersama dengan abang-abang kamu, dengan kawan-kawan saya, ini pengalaman sewaktu sekolah dia bersama dengan kami semua kan. Ya, saya lihat dia sangat-sangat bersemangat melayani bersama, bermain muzik, menyanyi lagu rohani. Kenapa saya mulakan dengan firman ini? Mazmur 1 ayat 3. Firman itu adalah seperti, apabila kamu mendengarnya, kamu akan terus bertumbuh seperti pohon. Kamu tidak akan pernah, kamu akan sentiasa ingat siapa diri kamu. Kamu dan orang lain kamu tidak sama, Kamu dan orang lain kamu tidak sama. Seperti yang saya pernah ceritakan dahulu masa sharing saya yang lepas. Kita dicipta menurut gambarnya Allah, gambarnya Tuhan. Okey, kita diletakkan satu karakter untuk kita diletakkan satu karakter, diletakkan satu ability, boleh dikatakan super power lah, untuk bahasa indahnya, bahasa yang lebih lebih macam mana mungkin kita bahasa yang lebih hebat dia lah, Kamu dan orang lain tidak sama. Duduk bersama dengan Tuhan, baca firman Tuhan, kamu akan kenal siapa diri kamu. Seperti mana kamu kenal Bapa kamu, seperti mana kamu lihat Tuhan, seperti itu kamu akan kenal diri kamu. Kamu dan orang lain tidak sama. Kamu adalah unik. Jangan pernah cuba jadi orang lain. Kamu adalah miliknya Allah. Kamu telah dicipta, kamu telah menjadi miliknya Allah. Kamu telah dipilih sebelum kamu kenal diri kamu lagi. Mungkin bunyinya sangat-sangat motivational, tapi percayalah satu benda. Semua kata-kata motivasi di luar sana bermula daripada firman ini. Seperti mana kata firman Tuhan, sebelum dunia ada, aku sudah ada. Banyak sangat orang muda lupa tentang perkara ini. Siapa diri dia? Kamu adalah anak raja. Saat itu saya mulakan
sharing saya that day. Mungkin beberapa bulan yang lepas lah, tak tahu, saya lupa. Selepas kamu kenal siapa bapak kamu, kamu kena kenal diri kamu. Selepas kamu kenal diri kamu, baru kamu boleh buat impact kepada seluruh orang di sekeliling kamu. Itu dia. Banyak sangat orang terganggu, hilang fokus karena dia tidak kenal diri dia siapa. Banyak orang tak kenal diri dia siapa karena dia tidak kenal bapak dia siapa. Identity crisis dia panggil dia. Identity crisis. Saya dulu sebenarnya pun mengalami identity crisis, tetapi selepas saya mengenal siapa Tuhan Yesus, saya ingat lagi the second came saya selepas Yesus panggil saya, Russell, I love you, dia kata di atas gunung Mount Sinai. Second night dia kata dengan saya, Russell, I love you. Setiap anak-anak Tuhan tangannya akan berhasil, tapi satu saja, kamu kena percaya akan Tuhan, berjalan dengan Dia, percaya akan kata-katanya. Itu dia. Kamu tak akan dapat berjalan sendiri. Banyak orang muda sekarang mengalami identity crisis. It's an identity crisis. I really hope that selepas ini kurang identity crisis. Kurangkan identity crisis ini sebenarnya. Tak kenal siapa diri, tak kenal maka tak cinta, itu dia. Okay. So, saya rasa saya mau bagi dua firman lagi. Saya rasa saya mau bagi pendek saja. 3 lagi lah. Third one is, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kenapa kamu rasa terhukum selalu? Kenapa kamu rasa kamu tidak mampu selalu? Kamu tidak kenal diri kamu siapa? Yesus ada dalam kamu. Pasanglah hook yang aku berikan, kata dia. The second one, Amsal 3, 5 ayat 8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. The last one, Yeremia 29 ayat 11, okay? 11 dengan 12. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan saya mau doakan kalian semua supaya setiap daripada kalian, supaya mata hati kalian terang. Inilah, seperti mana saya tutupkan sharing saya yang lepas, saya ingin kita berdoa, saya ingin tutupkan juga sharing saya kali ini. Kita doakan dengan firman kali ini, yaitu Efesus 1 juga, tapi kali ini saya mau tutupkan dengan Efesus 1, 17 sehingga 18. Dan aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang yang kudus. Apa yang kamu ada di dalam Dia. Okay, mari kita berdoa. Father Lord, thank you for the word. Thank you for this moment. Thank you for this time. Thank you for this presence, Father Lord. Receive this, Lord, in your name. Amen.